Maria, Sarah, and Chanel. Kontrak itu 94 miliar 590 juta. Oke. Tahun pertama itu kita disediakan anggaran sebesar 21 miliar. Nah, 21 miliar itu termasuk uang muka 15%. Ya. Ditambah dengan progres fisik. Di tahun kedua itu kita dialokasikan 37 miliar 550 juta. Tahun ketiga nanti itu 36 miliar 40 juta. Nah, kalau untuk sampai saat ini, sebentar saya catat ini. Jadi realisasi tahun 2022 itu uang muka sebesar 14 miliar 188 juta 500 ribu rupiah. Dan ada penarikan dengan progres fisik itu ada 6 miliar 810 juta 7.050 rupiah. Jadi di tahun anggaran 2022 itu kita serap anggaran itu ada 20 miliar 998 juta 507.050 rupiah. Di tahun 2022 itu ada 20 miliar 998 juta 507.050 rupiah dengan pagu total anggaran saat itu 21 miliar. Jadi hampir terserap semua. Itu untuk item apa saja? Itu Yang tahun 2022 itu kita ada pematangan lahan, terus fondasi untuk perbuatan tebing, nah, gitu. Ada laporan progresnya semua lengkap. Terus di tahun 2023 yang tadi pagu anggaran 37 miliar 550 juta itu kita sudah serap 9 miliar 270 juta 292.950 rupiah, gitu ya. Jadi total yang sudah terserap itu 30 miliar 268 juta 800 ribu. itu masih ada sisa untuk tahun 2023 yang belum. Tahun 2023 kita baru ambil 9 miliar. Nah, dari 37 miliar masih 20 miliar. Kalau untuk progres keseluruhan dari 2022 sampai 2023 sekarang yang baru terserap semuanya itu kira-kira berapa? Kita sudah sekitar 30% sudah masuk. Bangunan staff satu yang kemarin teman-teman ke sana dengan Pak Hendrik itu sudah kita eksekusi pengecoran kolom ya 50% dari yang kolom pada bangunan staf satu sudah selesai pengecoran. Kalau penyerapan anggaran seperti itu apakah berpengaruh terhadap ini usulan untuk perubahan atau tidak? Untuk 2023 Saya kira kontrak tahun jamak itu adalah kontrak yang memastikan bahwa keadaan keuangan itu dia sudah fix, tidak ada sesuatu yang perlu diperdebatkan. Artinya kontrak tahun jamak itu memberikan kepastian penganggaran. Jadi selama 3 tahun itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR, nilai uang itu sudah menjadi kepastian dalam kita PPK mengeksekusi kegiatan di lapangan. Jadi tidak ada pertanyaan bahwa itu uang kita selaku manajemen PPK mengeksekusi kegiatan di lapangan karena sudah ada kepastian penganggaran dan sudah ada perjanjian antara pemerintah dan DPR. Jadi tidak ada suatu keraguan-raguan di kita pihak manajemen PPK untuk mengeksekusi kegiatan di lapangan. Pak, dari 2022 sampai 2023 dengan total anggaran antara 21M dan 35M itu kira-kira keseluruhan 2 tahun ini progresnya berapa persen? Ya, harapan kita sudah harus sampai di atas 60%. Di akhir tahun. Pak Kabit, ini kan Desember ini kan targetnya kan harus 60%. Siap. Kira-kira untuk sampai Desember ini kira-kira mencapai target ketiga menurut Bapak Kabit? Pekerjaan berjalan. Nah, kita tidak bisa mendahului itu. Tidak untuk ada konsekuensi di situ. Ya. Apabila tidak bisa mencapai, ya anggaran dengan sendirinya tidak bisa terserap. Nah, dan penyedia harus tahu itu. Siap. Kalau mau dibayar, ya harus kerjanya cepat tuntas. Ya, karena sesuai dengan pemantauan kami minggu lalu yang kami Ya. dengan Pak Wakil Ketua 2 itu bahwa Desember itu kan minimal itu sudah mulai atap ya Pak Kabit.
Siap. Jadi kira-kira untuk Desember atap ini akan dapat atau tidak menurut Pak Kabit? Kalau dalam mengeksekusi kita harus optimis dengan Optimis, kemampuan ya? yang ada, Ya. dengan semua komponen yang ada, baik kita lihat kemampuan penyedia, peralatan yang ada di lapangan, material yang ada, tenaga kerja yang sudah mulai masing-masing area kerja sudah cukup siap. Saya kira 60% optimis kita Optimis, bisa ya? tercapai. Ya. Kendala-kendala di luar itu ya namanya kegiatan konstruksi di lapangan ini kan ada saja. Ya. Nanti kita lihat seperti apa. Siap. Ya. Kalau untuk 35M untuk tahun 2023 ini dia punya itemnya apa saja? Untuk rincian item itu kita mengikuti kebutuhan di lapangan, kesiapan lahan. Lihat teman-teman lihat sendiri lokasinya bisa mana yang kita dahulukan, kita dahulukan. Kita kontrak secara menyeluruh. Artinya tidak item per item harus ini tidak. Tapi target kita jelas tahun ini dan semua terbackup berapa volume pekerjaan yang harus dibayar. Nah, sehingga kalau kita mau saya memastikan atau belum, tapi ada pekerjaan lain yang memang saat ini kita harus dahulukan, ya kita tidak bisa sampaikan itu. Ya tidak. Justru kita lagi di lapangan itu dengan area yang cukup terbatas, kita coba satu yang fleksibel untuk kita, sehingga jangan sampai karena areanya cukup lahan terbatas, kita terpaku harus kejar satu sisi komponen bagian bangunan. Terakhir pekerjaan yang bisa kita kerjakan lebih dulu kita abaikan. Nah itu yang kami sekarang lagi lakukan pola itu, sehingga harapan dari semua target 60% itu tercapai, kita upayakan. Pas. Masih ada?